Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah senang sekali saya Donita yang hari ini akan mendampingi Ustadz Hilman Fauzi dalam acara Kajian Hati. Masya Allah, tema kita hari ini adalah ketika langkah dipenuhi masalah jadikan wasilah penuntun berkah. Masya Allah, siapa nih bunda-bunda yang gak pernah punya masalah, ada gak nih? Nah kayaknya hari ini banyak banget ya yang mau bertanya, yang mau dengerin tausiah dari AA. Tanpa berlama-lama pemirsa dan para jamaah yang sudah hadir, langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Hilman. Silahkan AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap kita tidak akan pernah bisa lepas dari masalah. AA lihat hari ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini kelihatannya wajah yang banyak masalah. Iya apa iya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai tempat diujinya seseorang. Apa yang Allah lihat bukan ujiannya. Apa yang Allah perhatikan bukan masalah yang menimpanya, tapi yang Allah lihat siapa yang paling baik amalnya saat diuji dalam kehidupannya. Maka mohon maaf, ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa lebih ringan ketika menghadapi masalah? Salah satu jalannya kita harus punya wasilah. Harus punya jalan yang bisa membuat masalah terasa ringan. Dan ujungnya kita mendapatkan hikmah dari masalah yang Allah berikan. Setidaknya ada 5 amalan yang bisa kita lakukan agar masalah terasa ringan. Agar masalah terasa lapang kita lewati. 1, sholat. Apa? Siapapun yang sedang diuji dengan masalah, jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat itu kunci ketenangan. Sholat itu kunci kebahagiaan. Bahkan sholat itu kunci jalan keluar. Maka dalam sholat di surat Al-Fatihah yang kita baca, ada satu ayat yang kita minta sama Allah. Apa kalimatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Minta sama Allah. Maka sholat jadi wasilah yang bisa meringankan setiap masalah. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Kalau boleh, ada 3 sholat sunnah yang bisa mempercepat masalah terasa ringan. 1, sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang akan mengundang banyak kebaikan untuk kita. Ada 3 keutamaan sholat tahajud yang tak dimiliki oleh amalan lain. Dan hanya ada pada tahajud. 1, orang yang ahli tahajud itu dimuliakan hidupnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di sepertiga malam bangunlah, dirikan tahajud, niscaya Allah akan angkat derajatmu maqamam mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Yang kedua, sholat sunnah qobliyah sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan yang ketiga, sholat duha di pagi hari. Siapa yang tidak pernah tertinggal sholat duha
4 rakaat di setiap pagi, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Yang kedua, baca Quran. Jangan pernah lepas dalam satu hari untuk baca Quran. Kenapa? Quran itu memuliakan. Quran itu melapangkan. Makin dekat kita dengan Quran, maka Allah tunjukkan jalan keluar. 3, zikir, doa. Ada satu doa yang tidak boleh bunda lepas, agar kemudian bunda mendapatkan petunjuk dari Allah dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wassadadi. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk dan kebenaran. Amin. Yang keempat, sodakoh. Sodakoh itu melapangkan setiap urusan. Jangan pernah takut bersedekah, karena harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah berkurang. Dan yang kelima, silaturahmi. Man ahabba an yubsatalahu fi rizkihi wa yunsha'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau lapang rezeki, siapa yang mau panjang umur, sambungkan silaturahmi. 5 amalan yang jadi wasilah diringankan setiap masalah. Mudah-mudahan yang sedang punya masalah Allah tunjukkan jalan keluarnya. Dan yang punya hajat Allah mudahkan segerakan hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, kajian hati. Masya Allah. Kira-kira siapa nih yang mau tanya nih bunda-bunda nih? Ini ada Kak Syakir dan Kak Zikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kira-kira ada kisah atau cerita apa nih? Iya nih Kak Ustadz, Zikri atau Kak Syakir yang mau dibagikan kepada pemirsa dan ibu-ibu semua? kita mau sharing nih Ustadz. Boleh, silakan. Karena tadi kan pembahasannya tentang wasilahnya nih. Ada sholat gitu ya. Apakah itu juga berlaku Ustadz kalau misalnya kita ini kan adik kakak. Kadang gak selamanya kita itu kan satu pemahaman. Kadang juga bisa beda pendapat. Nah, kita tuh pengen juga tahu wasilah kalau misalnya kita ada masalah mungkin dengan saudara, dengan keluarga, atau misalnya kayak adik dan kakak gitu. Karena kalau cerita kita ini Ustadz sebenarnya kalau Syakir kan dari kecil tuh umur 7 tahun. 7 ya? Iya, 7 kelas 3 tahun SD lah. itu sudah merantau ke Jakarta dari Aceh. Nah dari kecil itu Syakir dan ada lagi di atasnya Syakir ini Fauzan. Jadi sudah kayak kita didikan VOC ya. Parenting Jadi VOC ya. iya parenting VOC. Jadi Mungkin maksud Bang Zikri Ustadz kenapa tadi disebut VOC tapi pada saat itu memang kita bingung gitu kan. Pada saat itu tapi sekarang baru sadar gitu. Jadi orang tua kami itu mendidik kami itu mungkin tidak seperti anak-anak yang dimanjakan Ustadz. Jadi memang betul-betul keras dan dituntut untuk bisa mandiri lah. orang tua kita terutama ayah ya dulu itu menitipkan Syakir ke Jakarta sama ada orang tua asuh yang kita tidak punya keluarga saat itu di Jakarta. Jadi Syakir ini sudah merantau dari umur 7 tahun tanpa sanak saudara di Jakarta begitu. Cuman bersama abang yang ketiga ya? Iya, Fauzan. cuma berdua sama abang yang ketiga. Nah kalau saya Ustadz dari lulus SMP masih di Aceh terus kemudian baru ke Jakarta ketika SMA ada beasiswa di Jakarta seperti itu. Kayak Bang Zikri juga dulu walaupun gak merantau ke Jakarta tapi juga sering gitu dia kan dulu lebih ke ini Ustadz ke
kesenian, melukis gitu. Kalau Syakir sama abang yang ketiga, dulu justru ke Jakarta awalnya gara-gara Murotal, MTQ. MTQ. Gara-gara MTQ Quran. Setelah itu daripada pada saat itu pandangannya orang tua jauh lebih berkembang di Jakarta daripada di daerah pada saat itu. Akhirnya ya udah ayah pulang, Syakir ditinggal di sini. Nggak tahu tuh sama siapa, tapi akhirnya pertama kali dengan guru ngaji, terus kemudian selanjutnya dengan teman ayah yang ayah kenal di Facebook pada saat itu. Jadi Syakir tinggal lah gitu dengan orang tua asuh beberapa di Jakarta. Orang tua asuh pertama nanti, orang tua asuh ini punya arisan Ustadz. Nah ketika di arisannya ibu asuh itu, oh ada temannya ibu asuh nih. Wah pengen juga, akhirnya pindah kita lagi diasuh dengan teman ibu asuh ini. Nanti teman ibu asuh ini udah beberapa bulan, ada lagi temennya yang pengen ngasuh, pindah lagi. Seru banget saat pokoknya. Saat itu pindah bersama kakak Fauzan juga tuh. Iya, Bang Fauzan kelas 6 SD, Syakir kelas 3 SD. Saat itu jadi berpindah-pindah. Berpindah-pindah di Jakarta sampai akhirnya alhamdulillah dapat beasiswa pesantren Darul Quran gitu kan. Belajar Al-Quran dan kemudian baru Bang Zikri sama kami itu ikut. Nah karena dari kecil aku tuh berarti nggak pulang ke Aceh berapa ya? Sampai 6 Syakir tahun. 6, mungkin aku 3 tahun ya. Jadi dari kecil sudah penuh perjuangan, sudah mandiri. Jadi kita sudah keras ya hidupnya, mungkin dulu nggak ketemu orang tua cukup lama. Kalau aku karena anak bungsu ya sebenarnya. Jadi sama kakak-kakak ya memang aku rajanya gitu. Nah tapi ada konflik cuman gak yang ini Stat. Gak yang sampai kita tuh ya udah prinsipnya kan ya udah dia abang saya, dia adik saya kan gitu. Zikri dengan Syakir itu kan seperti langit dan bumi. Iya katanya, begitu ya Ustadz ya, makanya Syakir. bahayanya bersosial media ibu-ibu ya. Syakir itu kan Benar. green flag banget ya, Iya. alim, soleh Betul. gitu ya. Postingannya Kelihatannya. Maksudnya Allah, Stat. insya Allah Kan kalau ini, katanya. Ustaz, jangan Iya, diterima. netizen kan Postingan bilangnya aja. gitu. Iya, bener, Ustaz. Sedangkan Bang Zikri katanya red flag. Ya, dengan segala kisah postingannya, ceritanya. Iya. Gimana kan Bang Zikri berarti kan yang terzolimi dong seakan-akan kan. Kalau Bang Zikri gimana menyikapi hal tersebut? Hal tersebut. Kalau aku sebenarnya seperti ini Ustadz. Biar ada warna juga dalam keluarga mungkin ya. Kalau Syakir kan memang sudah dari kecil itu jadi terjun di dunia entertain juga. Syakir tuh memang dari dakwah. Kita Begitu, bertiga, udah image-nya Kak begitu. Hamimi, Bang Fauzan, aku itu Memang jalurnya tuh latihannya, ke iya. Quran. Betul. Quran. Kalau Bang Zikri Latihan di lesinnya tilawat. dulu ngelukis. Iya, ngelukis. Iya, Oke, kadang gitu. suka nanya Ah. kayak tadi, abang memposting Hmm. ibadah dek, tapi takut cewek yang kemarin langsung mundur gitu. Gitu ya. Pertimbangannya itu ya. Iya, Jadi bukan cuman sebatas ria tapi sebatas Ah. ada banyak yang harus Nah. dijaga gitu ya. Itu dia, lebih ke takut mempersempit jaring aja gitu. Tapi emang gitu, Ustaz. Syakir juga kadang suka jadi korban. Syakir juga kadang suka nanya, Bang, abang kan pernah syuting sama ini nih. Kira-kira dia kalau dinasihatin dalam agama ini bisa nggak? Oh, ini bisa kayaknya Kir. Bisa dituntun ini bisa. Nah kadang suka begitu. Jadi orang sering ketukar gitu. sering ketukar. Kadang Oh. kalau abis foto gitu kan, selesai foto, makasih Kak Syakir. Bukan Bu, Zikri. Iya Zikri. Tapi nggak apa-apa. Kadang, Memang iya, mirip. kadang sinetron Bang Zikri juga, Mm-mm. ih saya suka banget nontonnya. Padahal yang disebutin tuh sinetron dia gitu. Karena adik kakak kan saling support, apalagi ketika aku pernah gagal dalam pernikahan juga Ustadz. Jadi Syakir ini sempat menjadi garda awal lah untuk support aku bagaimana Tentang bagaimanapun iya keluarga. Belum nikah. Syakir belum padahal, nah Kok makanya dia so-soan sok gitu loh? tahu gitu. bener. So-soan ngasih Itu- nasihat itu dia pernikahan. Ustadz. Kan kalian mungkin jarang bisa ngobrol berdua begini. Syakir, Zikri,
Kalau hari ini ada yang mau disampaikan kepada abang, abang sama ade, kira-kira apa mungkin? Aku mau bilang sehat-sehat, cepet-cepet cari jodoh ya. Karena sepertinya udah siap nih Syakir gitu. Kok adiknya dulu? Saya udah pernah ibu. Sudah pernah. Nah, kalau Syakir makasih udah peduli sama keluarga, sama abangnya atau sama kakaknya juga gitu. Walaupun dalam kesibukan yang cukup padat. Dari seorang abang ya pengen adiknya lebih baik lah dari abangnya dalam hal Masya apapun. Masya Allah. Pastinya mau minta maaf kalau ada salah, kalau ada hal-hal yang mungkin gak berkenan. Karena sebenarnya adik tahu sebagaimanapun abang menutupi yang namanya laki-laki pertama pasti berat dalam keluarga. Jadi banggalah sama Bang Zikri dan berharap sebenarnya sangat-sangat berharap Bang Zikri itu bisa mendapat seorang pasangan yang bisa menenangkan segala kekhawatiran pikiran dia, segala kegundahan dia, segala struggle-nya dia sebagai anak laki-laki dan berharapnya dia mendapat pasangan yang bisa membawa dia juga Amin. ke arah Amin. yang Lebih lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam Islam nih Ustadz, kalau kita adik kakak nih berbeda pendapat tuh sejauh mana nih? Boleh berbeda pendapat, terus bagaimana Islam memandang tanggung jawabnya di hadapan Allah nih lebih berat mana nih? Kakak yang harus menjadi tauladan atau adik yang sebenarnya harus nurut sama kakaknya gitu, tapi sejauh mana? Pada saat itu ya Sat, aku tuh begitu sayangnya sama keluarga. Sampai boleh nggak kadang Sat, rasa sayang kita dengan orang justru kita mengorbankan diri kita. Walaupun kita tahu oh ini baik gitu. Tapi secara manusiawi kita tahu nih bahwa ada banyak hal yang kita korbankan. Tapi secara agama yang kita harapkan hanya ridho Allah. Itu pandangan Islam tentang itu apa Ustaz? Terakhir mungkin kurang afdol kalau kita nggak dengar Syakir ngaji Al-Quran. Betul. Karena katanya Syakir dulu ya ketika ke Jakarta karena Al-Quran dan sekarang pun diizinkan Allah dikenal banyak orang juga karena Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان Sadaqallahul azim. Bunda, ada dua nasihat yang ingin Ahilman sampaikan. Satu, sesama saudara itu harus saling rukun, harus saling akur.
Iya apa iya? Percayalah, harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Tempat pulang terbaik dan terindah itu adalah keluarga. Orang di luar sana mungkin ada yang menyakitimu. Orang di luar sana mungkin ada yang meninggalkanmu. Orang di luar sana mungkin ada yang mengecewakanmu. Tapi satu hal yang pasti, selama adik dan kakakmu senantiasa ada bersama dengan dirimu, maka percayalah semua akan baik-baik saja. Yang paling menyakitkan saat orang tua wafat, kemudian orang tua meninggalkan warisan. Tidak sedikit adik kakak bertengkar gara-gara apa? Warisan, ada atau tidak? Dikit atau banyak? Percayalah, ketika adik kakak bertengkar selepas orang tuanya wafat, sesungguhnya yang paling sedih dan yang paling sakit adalah orang tua yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya kakak belajar sayang sama adik. Yang namanya adik belajar hormat sama kakak. Karena itulah satuan yang tak bisa dipisahkan. Engkau lahir dari rahim yang sama. Engkau lahir dari orang tua yang sama. Engkau lahir dari keluarga yang sama. Walaupun mungkin mohon maaf, rahimnya sama, orang tuanya sama. Jawab, karakternya sama atau beda? Sifatnya sama atau beda? Rizkinya sama atau beda? Nasibnya sama atau beda? Pasti berbeda. Tapi ingatlah, mungkin orang sering salah melihat kita sebagai adik, sebagai kakak. Tapi ingat, selama adik kita tidak pernah salah melihat kita, selama kakak kita tidak pernah salah melihat adiknya, maka disitulah ada kebaikan yang besar yang Allah berikan untuk kita. Yang kedua, nasihat saya, Syakir, Zikri, jadilah anak yang baik untuk orang tuamu. Sejauh manapun engkau merantau, sejauh manapun engkau pergi, ingat, di hatimu ada orang tuamu yang tidak pernah berhenti mendoakan dirimu. Maka kejadian kemarin sampai ada gosip yang menceritakan jarangnya kalian pulang, jarangnya kalian bertemu dengan keluarga, tidak akrabnya kalian dengan orang tua. Rasanya biar jadi pelajaran dan nasihat untuk kita agar kita juga selalu punya waktu untuk keluarga kita. Setuju? Untuk anak-anak di luar sana, selagi orang tua masih ada, sempatkan waktu untuk bisa bertemu dengan orang tua. Sempatkan waktu untuk bisa menyapa orang tua. Karena percayalah, kadang yang orang tua butuhkan bukan materi kita. Kadang yang orang tua butuhkan bukan uang kita. Kadang yang orang tua butuhkan bukan jabatan kita. Tapi yang orang tua butuhkan justru waktu dan kehadiran kita. Dan biasanya orang tua semakin lanjut usia, mereka semakin butuh kehadiran kita. Setuju? Maka kadang ada rindu yang tak disampaikan. Ada kangen yang tak bisa diutarakan. Tapi itulah orang tua. Kadang orang tua tak bisa berkata apa kepada anaknya. Padahal hatinya begitu rindu kepada anaknya. Maka jangan sampai ada orang tuamu yang menahan rindu kepada anaknya. Kenapa? Aku takut ganggu anakku. Aku takut anakku sibuk. Aku takut anakku tak punya waktu. Jangan sampai. Maka selagi ada orang tuamu, kabarkan yang terbaik untuknya. Komunikasikan yang terbaik untuknya. Karena nanti setelah orang tuamu tiada, akan ada penyesalan yang begitu berat di hati kita. Saat kita tak lagi bisa menatap dan bisa menyapa orang tua kita. Percayalah, anak yang pandai membahagiakan orang tuanya, pasti Allah akan bahagiakan hidupnya. Anak yang pandai memuliakan orang tuanya, pasti Allah akan muliakan hidupnya. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi yang paling berkesan sebenarnya momen sama Bang Zikri itu saat ya dia nikah duluan gitu kan. Oh iya. Dia nikah duluan.
Enggak lama. Udah jadi best. Gitu. Enggak, bercanda. Rebutan cewek enggak sih, kayaknya. lebih ke kayak Beda. kalau aku sih kayak Oh pernah kalau dia? Bang Jikri seleranya nggak pernah bener gitu. Enggak, bukan. Kecuali yang terakhir ini Kalau bener. berantem. Senang sekali acaranya juga tadi ibu-ibu. Banyakan hampir 99% ibu-ibu ya. 99,9 Gitu. Jadi ibu-ibu ya. benar-benar top lah.